Perkenalkan, nama kakak Graciano Umbigudipun dari kelas 2022C dengan NPM 22103151. Hari ini kakak akan memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan tema kita berbeda, kita bersahabat. Yang dimana sudah pasti sangat seru dan juga sudah pasti menyenangkan untuk kita ikuti bersama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti dari tema yang telah kakak sebutkan tadi, kakak ingin bertanya nih ke adik-adik, kamu pernah tidak lihat di lingkungan sekitarnya kamu, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan tempat kalian bermain, di mana teman-teman kalian itu memiliki perbedaan mulai dari warna kulit, perbedaan agama, terus mereka memiliki suku yang berbeda dari adik-adik. Nah, perbedaan-perbedaan itu tadi adik-adik yang telah kakak jelaskan tadi di awal membuat khususnya Indonesia, negara kita ini menjadi negara yang sangat kaya dan juga negara yang sangat indah. Bukan hanya negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tetapi kita Indonesia harus bangga karena kita memiliki begitu banyak kekayaan yakni kebudayaan kita, mulai dari suku bangsa, bahasa kita, agama, hingga jenis dan juga warna kulit. Nah, baik, setelah kakak memberikan pertanyaan tadi, kita akan masuk ke tema kita. Namun sebelum kita masuk ke tema inti, kakak juga harus menjelaskan secara ringkas dan juga secara singkat tentang multikulturalisme agar adik-adik memiliki sedikit gambaran tentang multikulturalisme. Baik, multikulturalisme adik-adik merupakan sikap menghargai, menghormati perbedaan yang ada di antara kita, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan juga warna kulit. Di mana secara akademik juga adik-adik, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu pandangan ataupun pendekatan sosial yang mengakui keberagaman sebagai realitas atau sebagai bentuk kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat serta menekankan pentingnya kesetaraan. Jadi adik-adik, biarpun kita berbeda, mulai dari suku tadi, suku, agama, ras, bahasa, tetapi adik-adik kita tetap setara, tetap sama, seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga dari begitu banyaknya perbedaan, kita ditekankan harus memiliki tingkat toleransi dan juga keadilan dalam hubungan antara individu kita maupun antar kelompok. Kita juga punya berbagai begitu banyak ciri khas yang membentuk kita adik-adik, sehingga kita itu bisa disebut sangat beragam. Dengan semboyan kita, walaupun kita berbeda tetapi tetap satu, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari perbedaan tersebut adik-adik, justru kita tidak boleh memandang ataupun kita tidak boleh takut ya dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Tetapi kita juga bisa banyak belajar hal baru. Misalnya mulai dari bahasa tadi yang seperti kakak omong, perbedaan bahasa. Mungkin perbedaan bahasa dari NTT dengan Jawa kan pasti beda. Khususnya misalnya nanti kalau adik-adik sekalian pergi ke daerah Jawa, mungkin nanti adik-adik mendapatkan teman di sana dan juga bisa belajar bahasa Jawa. Nah, hal itu yang tidak perlu kita takuti kalau kita memiliki perbedaan. Nah, kita masuk ke kehidupan sehari-harinya kita ya. Contohnya di sekolah, adik-adik pasti punya teman yang berbeda dan kalian. Contohnya ada yang memiliki logat berbicaranya yang pasti berbeda tuh. Ada pun juga memiliki suku ataupun budaya yang berbeda dengan adik-adik. Nah, sikap multikulturalisme ini atau multikultural dapat ditunjukkan dengan beberapa cara, yakni yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih. Nah, adik-adik, kakak tekankan ke adik-adik supaya kalian memilih teman itu tidak boleh melihat dari perbedaannya. Misalnya contoh, kakak ambil contoh, kalau adik-adik dari NTT ini hanya berteman dengan NTT saja, tapi kamu itu harus berbaur dengan yang dari suku Jawa ataupun suku-suku yang lain. Yang kedua, tidak boleh mengejek perbedaan teman. Itu tadi kakak tekankan lagi, tidak boleh mengejek perbedaan yang ada.
hanya karena mereka berbeda dengan kalian, kalian mengejek atau merendahkan. Itu tidak boleh dan sangat kakak larang. Terus yang ketiga, mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, saling membantu walaupun berbeda latar belakang. Biar seperti yang kakak bilang tadi, latar belakangnya ini mulai dari agamanya, terus suku bangsanya, budaya, dan juga bahasa. Ini kakak ambil contoh, misalkan teman kalian sedang beribadah, kan kakak ambil contoh misal kamu agama Katolik, terus teman kalian Islam, kamu itu harus menghormati dan juga tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengganggu ketika teman kalian itu sedang beribadah. Dan juga pentingnya kalian itu harus sangat menghormati ketika mereka beribadah, karena mereka itu sedang berkomunikasi dengan Tuhannya mereka. Jadi di sini kamu itu harus menerapkan sikap toleransi. Terus ada juga multikulturalisme ini dapat mengajarkan kita adik-adik untuk yang pertama bersikap adil, terus menghargai sesama, hidup rukun dan damai, dan juga dapat menjadi kalian anak Indonesia yang memiliki karakter yang baik bagi generasi yang akan datang. Nah, dengan sikap ini kita bisa menjadi generasi penerus, khususnya kalian yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Adik-adik juga harus ingat bahwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Tidak ada manusia yang sama persis ataupun yang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa yang paling benar ataupun merasa yang paling hebat karena kita memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Nah, ingat adik-adik, kita boleh berbeda, tetapi kita harus tetap bersahabat. Dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Kakak harap dengan pembelajaran yang telah kakak berikan pada hari ini, adik-adik bisa menerapkannya di lingkungan adik-adik ataupun di lingkungan sekolah, rumah maupun lingkungan tempat belajar adik-adik. Nah, kakak Graciano Pugri pun hari ini pamit undur diri. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.